Tadi saya share kok nanti. Oh, dia minta recording in progress. Got it. Oke. Baik. Nah, oke. Nah, tadi model ya, secara umum bagaimana kita membentuk, bagaimana kita menentukan suatu model. Kita lihat sekarang model kerugian. Ini kalau aku ingin ngilangin ini gimana caranya, Jar? Yang di atas ini nih, ini agak mengganggu ini. Nah, ini yang di atas ini kan kelihatan nih. Nggak bisa ya? Di saya nggak ada. Oh nggak ada, di aku ada. Ya udah, oke, ya, no problem. Oke, lanjut. Nah, tadi apa itu model? Nah, sekarang kita lihat terkait dengan asuransi. Ada yang kita sebut dengan model kerugian atau loss model. Ya. Nah, untuk menentukan loss model atau model kerugian, kita lihat dulu komponen apa yang bisa menentukan besarnya yang mungkin terjadi dari suatu kerugian. Komponen apa aja? Oh, yang pertama terkait dengan komponen kerugian klaim ini adalah frekuensi klaim. Atau itu bukan klaim, itu klaim merenya. Oke, ini nih. Ya, oke, klaim frekuensi. Itu jadi calim gitu biasanya. Oke. Barang apa dia? Ya. Frekuensi klaim itu adalah jumlah dari klaim ya, dari satu blok polis asuransi. Blok list ini bisa diartikan apapun, bisa jenis, bisa dasarkan jenis itu jenis asuransinya, atau jenis pengemudi. Kalau klaimnya klaim mobil, tipe pengemudinya, di sini bisa supir umum, bisa supir dan sebagainya, itu blok ya. Nah, jadi sini jumlah klaim dalam satu blok asuransi pada periode tertentu. Mungkin ya banyaknya klaim ini atau jumlah klaim ini nggak secara langsung menghasilkan perhitungan dalam bentuk uang. Ya. Nggak langsung dia terkait dengan uang. Tetapi ujung-ujungnya uang itu didasarkan kepada baik jumlah maupun besarnya uang kan gitu. Saya berikan contoh. Yang melakukan klaim misalkan ada 10 terbagi. Kalau misalkan saya berikan contoh klaim mobil terbagi karena asuransi mobilnya all risk, misal asuransi yang jenis pertama klaim jenis pertama adalah untuk yang recehan karena all risk berarti lecet-lecet lah. Nah, ya besarnya sekian, misalkan besarnya A, itu ada 7 mobil. Terus yang kehilangan ada 2 mobil, kan gitu ya. Berarti kan penggantian kehilangan. Kemudian yang terendam banjir, kalau di Jakarta itu booming ya, asuransi kendaraan di Jakarta booming gara-gara sering banjir. Nah, itu besarnya sekian. Artinya kan ada 3 kelompok di sana. Ada 3 jenis klaim. Ya. Nah, masing-masing ada frekuensinya tadi. Nah, ada 7, ada 2, ada 1, misalnya hanya 10. Ya kan? Nah, 721 tadi nggak langsung kan untuk berapa besarnya kerugian yang harus ditanggung, nggak kelihatan kalau hanya dari satu sisi 721 tadi. Karena 7-nya juga ternyata yang ecek-ecek. Yang tadi, yang asuransi kendaraan yang lecet-lecet lah. Ya. Dibandingkan dengan yang banjir, dibandingkan dengan yang terakhir tadi yang kehilangan, jauh lebih besar nilainya. Nah, besarnya kerugian tadi berarti melibatkan berapa jumlah klaimnya, berapa kerugian masing-masing jenis kan gitu. Nah, jadi suka nggak suka untuk menghitung total keseluruhannya ya jumlah kejadiannya dan besar atau severitas dari klaimnya itu harus dipadukan nanti.
Ya. Jadi walaupun dia tidak secara langsung, tapi dia nanti ikut menentukan di bagian akhir berapa jumlah klaim. Nah, untuk frekuensi klaim, ya, pemodelannya ini ada beberapa teknik nanti, ya. Dan untuk frekuensi klaim ini yang dimodelkannya adalah variabel acak diskrit. Kan tadi ada 7 mobil, ada 11 mobil. Kalau asuransi kesehatan ada 1000 pasien. Kan itu ya. Nah, di sana variabel acaknya berarti diskrit. Sehingga nanti yang kita libatkan pun distribusi peluang yang diskrit. Ada nanti binomial, ya, ada Poisson, dan binom negatif dan sebagainya. Ya, nanti juga munculkan binom negatif itu tidak hanya yang pernah kita dapat, tapi binom negatif yang dimunculkan karena sebab lain nanti kita lihat. Ya, kombinasi Poisson dan eksponen dan sebagainya nanti bisa memunculkan distribusi baru. Oke, jadi frekuensi klaim dari jumlah yang terjadi, ya, dan dia pasti mempunyai distribusi peluang yang diskrit. Sangat mungkin berbeda untuk setiap jenis asuransi, ya. Tapi yang jelas dia sama-sama diskrit dan harus kita cari apa distribusi. Itu untuk frekuensi klaim. Ada pertanyaan sampai situ? Aman? Oke, lanjut. Aman, Pak. Ya. Apa nggak mau bergeser? Ada. Tar. Kenapa kok nggak mau bergeser? Sudah bergeser di kalian? Enggak ya? Di saya belum, Pak. Di saya juga belum, Evan. Biar gitu naon gitu. Ntar aku pengen show dulu lah sebentar ya. Aku coba. Oke. Kita lihat. Mudah-mudahan oke, aman sekarang mau. Yang kedua, yang menentukan tadi model atau risiko tadi, severitasnya. Severitas itu besarnya. Jadi kalau tadi berapa yang mengajukan, berapa kejadian, kalau ini setiap kejadian itu butuh duit berapa, itu severitas klaim. Di tingkat severitas atau tingkat keparahan klaim, ya, ini mengarahkan kepada kerugian finansialnya, duitnya. Tadi ada 7 kejadian yang ece-ece, berarti duitnya kecil per kejadiannya. 300.000, 500.000, karena hanya lecet. Ada 2 kejadian kena banjir, nambah lagi kena banjir, berarti mesin semua mesti dibongkar. Ada 1 kejadian yang mobilnya hilang, lebih mahal lagi, harus ganti 1 mobil. Nah, besarnya uang per kejadian tadi yang kita sebutin tingkat severitas. Nah, karena di sini urusannya dengan uang, urusannya dengan besar uang, jadi beda dengan kita berbicara frekuensi klaim. Jadi sini variabel acaknya di sini adalah pasti sifatnya continue. Oke, yang masih ngantuk nggak apa-apa, tenang-tenang saja. Oke ya, continue di sini sifatnya. Jadi kalau yang tadi waktu bicara frekuensi klaim itu diskrit, berbicara severitas dia berarti continue. Distribusinya pasti distribusi continue, ada eksponensial dan sebagainya yang memperlihatkan keparahan. Berapa besar duit yang harus keluar, berapa peluang, kan itu ya, uang yang akan keluar sebesar anu, kan itu. Itu adalah continue. Kita lihat dalam proses penggabungan. Jadi ada frekuensi klaim, ada severitas klaim, ada agregat klaim. Yang harus dihitung oleh perusahaan asuransi kan agregatnya nanti. Berapa ya duit yang harus disiapkan? Nah, kan gitu. Dari model yang sudah dibuat. Kita misalkan dalam 1 blok polis asuransi, ya, selama periode tertentu
Nah, tadi jumlah klaim dalam blok tersebut disebut dengan frekuensi klaim. Besarnya duit untuk setiap klaim kita sebut dengan tingkat severitas. Nah, sedangkan klaim agregat melibatkan keduanya tadi. Kejadiannya ada sekian kejadian, sekian event, dengan besarnya masing-masing, maka agregatnya sekian, kan gitu. Jadi agregat tadi melibatkan diskrit dan kontinu. Kalau diskrit punya distribusi tertentu untuk frekuensi klaim, kontinu juga punya distribusi tertentu, kan itu. Yang sifatnya kontinu, maka klaim agregatnya pasti melibatkan keduanya, ada diskrit dan kontinu dalam model tadi. Terbayang? Misal sajalah contoh yang gampang. Frekuensi klaimnya, peluang untuk terjadi berapa klaim, ngikutin Poisson. Klaim bisa 0, klaim 1, klaim 2, klaim 3, klaim gitu ya, Poisson. Sedangkan besarnya, untuk masing-masing jenis klaim, distribusinya eksponensial. Bagaimana agregatnya? Ya nanti, bagaimana kita mengkombinasikannya tadi. Untuk bisa menghitung berapa total kerugian yang harus dia tanggung. Dua hal tadi, dua distribusi. Jadi kita akan gabungkan. Bagaimana membedakannya nantilah. Jangan panik dulu di awal. Tidak bagus bagi kesehatan. Ya. Jadi pendekatannya nanti kita gabungkan. Yang jelas, frekuensi klaim tadi diskrit, non negatif. Karena nggak mungkin jumlah klaim minus 7. Nah, berarti positif. Ya. Tingkat keparahannya kontinu juga dan non negatif yang akan keluar. Jadi nggak ada distribusi yang dipergunakan yang mengcover dari negatif saya positif, nggak ada, ini pasti positif semua. Ya. Oke, nah terkait hal tadi berarti saya harus mereview dulu statistiknya atau peluangnya. Ya. Oke. Aku ingetin jam 9 ya, aku hentikan ya. Jam 9 harus ke Jatinangor, biar ingetin ya. Jadi jam 9 cukup lah, sejam setengah itu udah asapnya mulai ada. Ya. Oke, kita lihat dulu dalam konsep peluang, fungsi distribusi kumulatif. CDF, Cumulative Distribution Function. Kita lihat definisi, misalkan X adalah variabel acak, ya. Didefinisikan bahwa F merupakan fungsi distribusi kumulatif atau CDF dari variabel acak X tersebut. Kalau memenuhi F besar X sama dengan diartikan peluang dari variabel acak X tadi lebih kecil sama dengan nilai tertentu. Nah, ini ngingetin doang. Kalau dia fungsi distribusi pasti memenuhi syarat. Seperti biasa syarat peluang. Ya, pasti nilainya antara 0 dan 1. Karena dia fungsi distribusi berarti tidak menurun, makin gede ke sana kan karena kumulatif makin besar. Sifatnya kontinu kanan, baca lagi sedikit kalkulus supaya Anda paham apa kontinu kanan, apa kontinu kiri. Ya, nilai limit dari fungsi distribusi X, di mana X-nya menuju minus tak berhingga, ini mendekati 0, dan untuk menuju X menuju tak berhingga, mendekati nilai 1. Nah, ingatkan. Bagaimana cara menghitungnya? Kita sudah tahu. Kalau dia diskrit, fungsi distribusi tadi dihitung dengan jumlah. Ya, untuk besaran tertentu dengan sekatan-sekatan pasti. Kurang dari 0, 0 sampai sekian, sekian sampai sekian, dan seterusnya sampai dengan tambah hingga. Ya. Nanti ada seperti fungsi tangga. Kalau kontinu, ya kita hitung tadi dengan integral. Ya, FTDT minta hingga sampai dengan X. Kita hitung seperti apa. Contoh, misalkan dalam contoh ini, variabel acak di sini
menggambarkan model peluang usia saat meninggal dunia. Ya. Coverage usianya 0 sampai 100. Maka CDF-nya misalkan diberikan gambar begini. Nah, di sini 0, peluangnya kalau kurang dari 0 berarti nggak ada peluang, ya, usia minus gitu ya. Untuk 0 sampai dengan 100 0,01 X, dan untuk X bisa pada 100 1, artinya pasti di atas 100 semuanya sudah meninggal kan gitu ya. Kalau kita gambarkan ya gambarnya ya pasti garis lurus karena 0,01 X ya. Di sini antara 0 sampai dengan 100 0,01 X. Oke, aku pakai ini dulu bentar. Oke. Jadi sini untuk batas 0 sampai 100 seperti ini. Kurang dari ini yang ke sono berarti 0. Dan nilai akan sama dengan 1 untuk jadi peluangnya kumulatifnya akan sama dengan 1 untuk di atas 100. Itu model 1 ya untuk fungsi distribusi kumulatif. Yang kedua, memperlihatkan fungsi distribusi kumulatif ini kerugiannya, besar kerugiannya pada asuransi mobil yang harus dibayarkan. Misalkan contoh yang ini model 1 2 3 ini cukup abadi ya. Nanti contoh-contoh di belakang pada saat kita bahas review ini menggunakan model 1 2 3 ini. Terus ini ya. Nah, jadi misalkan diketahui fungsi distribusi kumulatifnya adalah ini. Ya. Kalau digambarkan berarti untuk yang nolnya ke sana. Nah, kemudian untuk batasnya menggunakan fungsi ini ya. Sampai nanti suatu saat nilai tertentu mendekati 1 misalnya. Ya. Kalau kita gambarkan fungsi distribusi kumulatif untuk model yang kedua. Model yang ketiga bisa sifatnya diskrit. Kumulatif. 0 kalau X bukan 0, setengah kalau batasnya X0 1 dan seterusnya. Ya, inilah yang kenapa tadi kita bahas kiri kanan tadi limitnya ya. Nah, coba nanti kalian buka lagi. Kalau digambarkan, nah ini yang saya sampaikan, kalau digambarkan harusnya nanti bentuknya fungsi tangga ya. Nah, kan digambarkan kan gitu ya. Ini yang 0 di sini, sono ya, pakai warna lagi. Misal ya. Nah, kemudian 0 sampai dengan 1, nah kan gitu. Satunya di sini terbuka. Ya. Kemudian nah ini 0,5 misalkan. 1 sampai dengan 2, nah berarti di sini tertutup serangnya, ini terbuka. Ya. Ini 0,75 dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Itu 3 buah model fungsi distribusi baik yang kontinu maupun yang diskrit. Ya. Ingat ini masih review loh. Anda diminta nanti coba latihan. Ini untuk latihan, kerjain latihan tuh. Bukan untuk untuk dilihat saja, dikerjakan. Kalau saya punya fungsi densitas ini, diminta carilah fungsi distribusinya dan gambarkan baik grafik fungsi densitasnya maupun fungsi distribusi. Untuk latihan ya. Berikutnya review yang kedua, survival. Ya. Kita lihat survival itu biasa disimbolkan dengan SXX ya. Jadi di sini S survival dari parabel acak X dengan nilai tertentu. Ini besarnya seperti hampir sama padahal ini tuh dari variabel acak yang ini ya. Tapi karena dia seperti indeks ya, bentuknya lebih seperti kecil. Atau ada beberapa literatur yang menulisnya sebagai SX. Oke. Ya. Didefinisikan apa? Dia akan melakukan fungsi survival kalau memenuhi ini. Nah, ini. Jadi X adalah probability X lebih besar daripada suatu nilai tertentu.
kaitannya dengan fungsi distribusi, karena fungsi distribusi tadi adalah peluang bahwa X lebih kecil sama dengan suatu nilai tertentu X, maka survival di sini peluang X yang lebih besar sama saja dengan 1 dikurangi peluang X yang lebih kecil. Atau kita boleh tuliskan di sini sebagai fungsi distribusi kumulatif tadi. Jadi 1 dikurangi fungsi distribusi kumulatif. Syarat-syaratnya ini, clear. Anda bisa cek. Ya. Tolong dibuka. Nah, jadi tetap tolong buka peluangan gitu ya, untuk ngingetin. Tadi bahwa dari contoh yang fungsi distribusi, saya bilang contoh tadi akan dipakai terus loh. Pada saat saya berbicara fungsi survival, dari 3 model yang tadi kita sudah bahas, maka survival sama dengan 1 dari fungsi distribusi tadi kan ya. Nah, ini tadi. Makanya kalau tadi fungsi distribusinya adalah 0,01 X untuk 0 sampai 100 X-nya, maka survivalnya adalah tinggal 1 dikurangi fungsi distribusi tadi. Jadilah ini. Ya. Demikian juga pada model yang kedua. Ya, tadi 1 minus dan seterusnya, ini sisanya menjadi. Nah, ini adalah 1 dikurangi Fx. Cek dari tadi kasus contoh yang kedua. Juga untuk yang ini tadi sama ya. Tadi ada nilai-nilai untuk fungsi distribusi, berarti ini semuanya 1 minus, 1 minus, 1 minus. Yang kita tadi bikin fungsi tangga. Kalau digambarkan, ya kurang lebih tadi, ya ini kalau tadi ke sana arahnya, sekarang menjadi ke sini 1 minusnya. Ya. Demikian halnya juga untuk yang ini. Tadi ke sana, tadi ke atas, gini, ya, menjadi ini. Oke, latihan yang kedua, tolong latihan dikerjain ya untuk mengingat kembali. Hitung SX dari fungsi ini. Kalau tadi hitung fungsi distribusinya, sekarang hitung fungsi survival dan gambarkan. Sampai situ ada yang tanyakan dulu? Aman? Mudah-mudahan. Aman, Pak. Pak. Aku hari ini belum dengar suara si Farel, guys. Farel? Jangan dia masih tidur. Rel? Ya Pak, hadir Pak. Alhamdulillah. Aman Pak. Hadir. Oke, good. Ya, dosen bebas ngecek. Yang lagi ngantuk terpanggil. Cirinjar yang lagi ngantuk dipanggil lagi. Oke. Sekarang kita lihat fungsi densitas. Nah, karena ada kaitan tadi. Fungsi distribusi, fungsi survival dengan fungsi densitas ya. Kalau fungsi distribusinya sudah diketahui, Fx besar, ini continue misalkan, maka continue dan punya sifat ini bisa diferensialkan. Maka probability density function atau fungsi densitas dari X didefinisikan sebagai atau dihitung dengan menggunakan diferensial dari fungsi distribusi. Contohnya yang tadi. Nah, yang tadi. Ya, tadi ada F besar, ya, Fx, X yang 0,01 X tadi kan ya, berlaku untuk 0,100. Nah, maka saya bilang tadi, contoh tadi abadi, pakai terus saja pokoknya. Ya, tinggal dihitung fungsionalitasnya dengan diferensial tadi, dapat 0,1. Contoh yang kedua pun demikian. Yang ketiga nggak bisa kalau kita gunakan diferensiasi. Karena dia diskrit tadi. Jadi nggak bisa dengan menggunakan definisi 1-3. Kan kita gunakan dengan cara lain. Nah, kalau digambarkan tadi untuk model 1, ya, fungsi densitasnya maupun untuk persamaan yang kedua. Jadi yang ini 0,01 berarti konstan. Yang kedua fungsi densitas kalau digambarkan model ya. Kita lihat tadi untuk yang continue, makanya pada saat continue model yang ketiga nggak bisa kita dapatkan dengan cara barusan. Nah, tapi model yang ketiga didapatkan dengan cara lain. Ya. Fungsi peluang biasa dinamakan dengan Px kecil
ya, yang di sini menjelaskan probabilitas ya untuk nilai tertentu. Untuk variabel Bacak diskrit, fungsi distribusi dan survivalnya kan kita tahu ini. Nah, maka sebetulnya untuk menghitung fungsi peluangnya juga dengan trik seperti berikut ya. Ya kita lihat. Contoh 1 2 enggak, karena dia continue, enggak bisa dengan trik itu. Untuk model 3 ya kita tinggal lihat tadi. Sorry, aku berarti harus melihat dulu ya. Tadi ada f x. Oke. Nah, coba kita lihat. Sorry, aku paksa mundur. Ya, harusnya aku bisa comot ya. Setelah aku comot dulu. Mana tadi udah lumayan jauh. Nah, ini kan tadi ya. Jadi fx-nya adalah ini. Nah, tadi fx ini kan merupakan jumlah dari ini kan tadi. Ya, berarti sekarang untuk bisa mendapatkan p-nya ya kita kurangi. Ya, yang kurang dari 0 ya tetap 0. Nah, kemudian untuk x-nya yang kurang dari 1 ya setengah dikurangi 0 kan gitu. Untuk 1 sampai dengan 2, 7,5 dikurangi setengah berarti 0,25. Berarti yang pertama tadi adalah 0,5 ini dikurangi ini. Yang keduanya 0,025. Yang ketiganya 0,87 berarti berapa? 12, 0,12 ya. Yang ketiganya dan seterusnya. Kita lihat. Jadi tinggal mengurangkan saja karena sifatnya tadi adalah kumulatif. Nah, kan tadi 0,5, 0,25, 0,12 ini selisih tadi ya untuk bisa menghitung atau menentukan fungsi peluang pada nilai-nilai tertentu. Oke. Mungkin kalian tidak terbiasa, biasanya dari fungsi peluang ke fungsi distribusi. Nah, tapi kan kadang-kadang nggak begitu. Dari fungsi distribusi ke peluang ya, tadi tinggal selisihnya saja kan gampang. Itu fungsi distribusi, berikutnya fungsi Hazard. Nah, karena ini juga dipakai. Fungsi Hazard, kalau kalian belajar di Manju ya, nah, asuransi, Hazard ini dikenal dengan force of mortality, mu. Nah, ya. Jadi hazard ini biasa istilah yang dipakai bukan untuk manusia, untuk matian, ya, tapi untuk produk. Kalau lampu kan nggak dibilang lampu itu meninggal dunia, ya, maka dihitungnya di sana adalah hazard rate. Ya. Di force tingkat kegagalan atau kalau di manusia tingkat kematian kan tadi ya dilambangkan dengan HX. Kalau yang kita pelajari dulu di Manji mu X. Nah, ini sama barangnya. Ya. Hazard dihitung dengan Fx dibagi Sx kan ini sama dengan yang waktu itu. Atau karena Fx ini adalah bisa didapat dari fungsi distribusi, di mana fungsi diturunkan ke sini, kan ya. Jadi sangat mungkin ini pun dipergunakan F aksen X per Sx. Boleh. Ya. Hazard dihitung dengan ini juga boleh. Atau karena si Fx ini adalah 1 dikurangi Sx kan itu. Nah, ya. Kan Fx-nya adalah itu. Maka hazardnya dihitung dari turunan ini. Ini turunkan 0, ini turunannya adalah S aksen X. Dibagi dengan Sx sebagai S aksen X. Ini 0 yang ini ya. Dibagi dengan Sx, jadilah ini. Nah, oke. Jadi dapat dari hubungan antara fungsi survival dengan fungsi distribusi. Ya, kita tadi boleh pakai ngitung ini untuk ngitung hazard. Atau dengan mengotak-atik. Nah, ya, ini kita logaritmakan dan seterusnya bisa dihitung dengan d ln sx dx penulisan ini kan. Nah, ini s aksen x sx itu kalau saya tuliskan dalam bentuk lain ya, ini kan bisa disebutkan d ln x sx. Ya, turunan dari sx-nya adalah s aksen x, turunan dari ln-nya adalah 1/.
dan seterusnya. Ya, 1/Sx. Oke. Ya, ini kita sebut dengan force of mortality pada saat kita berbicara asuransi jiwa, ya, mu X. Dan ada yang melambangkan dengan lambda X, ini biasanya kalau untuk tingkat kegagalan produk tadi. Ya. Sehingga berarti kita juga bisa mencari hubungan antara fungsi survival dengan hazard. Nah, kalau fungsi survivalnya Sx ini akan dihitung dengan hazard yang nanti, ya tinggal gunakan ini. Kan tinggal ini mainkan dari sini saja. Ya, mainkan dari sini. Sehingga nanti kita bisa dapatkan. Oke. Kalau ini diintegralkan, maka ini juga integralkan. Kemudian dan seterusnya nanti dieksponenkan untuk menghilangkan loadnya dan seterusnya. Dapatlah rumusan antara survival apabila hazardnya diketahui. Contoh, tadi kita sudah di bagian sebelumnya kita sudah bahas ini survival, ya, atau juga kita sudah bahas ini, juga ini tadi. Nah, kita tinggal pakai saja nanti. Hazard tadi bisa dihitung dengan boleh menggunakan ini f aksen x dibagi dengan sx tadi, atau kita juga gunakan ini boleh karena tadi semuanya sudah kita bahas, atau juga bisa gunakan minus s aksen x dibagi dengan sx, terserah. Hasilnya ya ini tadi dari model ke-1, nanti kalian cek ya. Model kedua, model ketiga nggak bisa karena ini kita gunakan turun. Ya. Jadi yang 1 dan tolong kalian cek. Kalau kita gambarkan ya dari persamaannya kurang lebih ya nanti dicek kembali. Oke. Sampai situ ada pertanyaan dulu? Awas, hazard itu berarti sama dengan force of mortality kalau kita berbicara asuransi jiwa. Aman? Oke, lama. Hal lain yang juga harus kita ingat kembali terkait dengan kuantil. Karena nanti kita akan menghitung peluang pada posisi-posisi tertentu. Ya, kita lihat apa itu kuantil. Ini mengingatkan saja. Kalau tadi F besar itu menyatakan fungsi distribusi kumulatif, ya, dari perubahan cap X, maka kuantil dinyatakan dengan rumusan ini. F Q-nya kuantil. Atau diterjemahkan dalam bentuk peluang. Peluang jika variabel ACX tadi memiliki nilai maksimum adalah PQ atau memiliki nilai maksimum besar kuantil tadi. Besar peluangnya adalah sama dengan Q. Berarti kalau saya tulis dalam bentuk rumusan kan tadi ya peluang ini berarti kan saya boleh tulis peluang integral kan itu ya. Nanti saya gunakan F dan seterusnya dx kan itu ya. Nah ini nilainya harus sama dengan Q dari minus tak hingga bila perlu, tapi dalam konteks kita nanti dari 0 ya 0 sampai dengan PQ ini. Nah ini. Jadi ini yang batas kuantil yang akan dicari. Ingin dengan peluang berapa? Kan gitu. Atau sebaliknya, batasnya tahu, duitnya tahu, barangkali nanti berapa peluangnya. Tinggal mainkan ini saja. Ya. Contoh di sini. Nah, kalau kita ketahui bahwa distribusinya adalah eksponensial, nah, tentukan fungsi kuantil ke Q untuk distribusi ini. Nah, berarti yang mau dicari ini kuantil ke Q-nya berapa? Ya kita pakai eksponensial lah. Eksponensial berarti kita ketahui fx-nya gimana eksponensial? Lambda e pangkat min lambda x kan itu ya. Nah, berarti kan nanti tinggal ini saja disubstitusi. Ya, ini berarti peluang X pada ini sama tadi. Ya, 0 sampai dengan PQ tadi. Dengan fungsinya adalah fx tadi. Dx yang harus sama dengan Q. Nah, kan itu ya. Nanti kalian otak-atik
Di sini bentuknya adalah eksponensial. Ya. Nah, sehingga nanti kita dapat batasnya ini. Berarti kan ini tinggal diintegralkan. Ya, integralkan integral dari lambda e pangkat min lambda x kan itu ya, dx batasnya 0 sampai dengan Q tadi ya, yang nilainya harus sama dengan Q. Ini tinggal diintegralkan, dapat batasnya ada, nanti di otak-atik dapatlah nilai batasnya ada lagi. Nanti coba ya, nanti kalian coba. Sampai situ ada pertanyaan dulu? Halo? Aman, tapi cobain ya. Ini contoh-contoh tadi ini sengaja saya kasih hasil akhirnya supaya kalian nanti ngotret. Ya, ngotret dengan cara ini. Nanti kita dapat. Oke. Ini baru kayaknya belum nyampe setengah ya. Ada pertanyaan dulu silakan. Sebelum aku lanjut. Masih lumayan lah, masih punya 10 menit. Nggak ada? Aman-aman saja ya? Iya, Pak. Ya. Aman, Pak. Oke. Aman, Pak. Good. Review berikutnya terkait dengan momen. Nanti ada momen, ada fungsi pembangkit momen, ada fungsi pembangkit peluang. Berarti masih ada 3 ya. Nah, ambil yang ini dulu. Definisi pertama. Momen ke R dari suatu variabel acak X ya di sekitar titik asal, titik 0. Ya. Atau biasa kita sebut kalau di literatur namanya raw moment ke R. Secara definisi dihitung menggunakan ini. Jadi raw moment ke R simbolnya adalah mu R aksen. Dihitung dengan menggunakan ekspektasi dari X pangkat R. R ini menyatakan momen ke berapa. Kalau dia continue tinggal dihitung dengan menggunakan integral X pangkat RF X dx. Kalau dia continue. Kalau dia discrete tinggal kita hitung dengan perkalian penjumlahan. Sigma X pangkat R fxx. Ini simbolnya kalau di literatur tidak dibedakan di continue, tapi harus kita yang tahu bahwa ini pasti discrete, yang kalau kita bisa tulisannya begini. Ya. Oke. Tapi di literatur ini penulisannya sama saja. Oke, tinggal kita saja yang membedakan. Khusus untuk raw moment ini adalah momen pertama. Ya, momen pertama di 0. Jadi kalau yang kita hitung adalah ekspektasi X pangkat 1 X saja. Nah, ini kan rata-rata biasa yang Anda kenal ya, sebut dengan mu. Ya, jadi untuk momen pertama di sekitar 0 ini adalah mu. Momen kedua sekitar 0 berarti ekspektasi dari X, R-nya berarti 2. Oh, ekspektasi X kuadrat. Ini biasa kita kenal kebutuhannya untuk ngitung nanti ujungnya akan menghitung variansi setelah dikurangi dengan ekspektasi X yang dikuadratkan. Berarti ya. Contoh dari yang tadi sama, ini contohnya abadi aku bilang. Nah, tadi kan udah ketahuan seperti apa fx-nya tadi, ya kan? Fx-nya yang pertama tadi adalah 0,01 karena fungsi distribusinya 0,01 x kan tadi ya. Nah, dari soal yang terdahulu. Jadi fx-nya adalah ini, maka ekspektasi x1 ini menunjukkan model ya. Ini model 1, ini berasal dari model 1, ini model nih. Nah, ini dari model yang kedua, ini dari model yang ketiga gitu ya. Nah, jadi 1, 2, 3 ini menyatakan berasal atau membahas model yang mana. Ya. Dari model ke-1, cari momen pertama di sekitar titik 0, di pusat, berarti ekspektasi X pangkat 1 kan gitu. Nah, berarti di sini tinggal X dikali fungsi densitasnya. Nah, ini tadi. Ya, X dan seterusnya. Karena batasnya ini 0,01 untuk batasnya antara 0 sampai dengan 100 tadi kan. Kita sudah bahas. Demikian juga kalau mencari momen keduanya, contoh tadi. Ya, berarti ekspektasi X momen kedua di sekitar 0. Dari model yang ke-1. Berarti tinggal ini X kuadrat. Nah, dan seterusnya.
Kita nggak usah kupas kalau yang ini. Penting saya ingatkan. Ini dari model 2, ini dari model 2 untuk momen kedua, dan ini dari model yang ketiga. Ingat model ketiga tadi script. Berarti yang model ketiga digunakan adalah X, PX tadi ini. Ya. Nah, ini kan ya. Berarti sini tadi ada 0 untuk itu ya. 1 dikali 2 dikali dan seterusnya dari fungsi peluang yang kita sudah miliki pada contoh yang ketiga. Oke. Nah. Selain dengan cara tadi, ya, kalau tadi kan dari fungsi densitas ya momennya dihitungnya. Kita bisa juga menghitung dari fungsi survival. Ya. Jadi momen pertama ya T integral dari Sx. Momen ke R di rata-rata adalah ekspektasi dari X pangkat K dihitung dengan menggunakan ini. Nah, ini K dikali X minus 1 dikali Sx. Demikian juga untuk diskrit. Aku sengaja sudah siap untuk PR pertama. Ya, homework. Dikumpulkan. Kalau dikumpulkan nggak dikerjain, jar biasanya. Payah nih anak-anak. Kumpulin ya, mas. Ini pengalaman. Kalau tadi kan yang awal kan ekspektasinya digunakan dengan menggunakan XFX tadi ya. Nah, kalau saya ingin menggunakan fungsi survival yang diketahui, rumusannya adalah. Tolong kalian buktikan. Ya. Kalau dengan contoh, misal survivalnya ada nih, nah, diketahui. Saya ingin menghitung momen ke-1 dan momen kedua. Tadi secara rumusan kan momen ke-1 adalah integral dari dia. Ya. Oke. Momen keduanya tadi rumusannya jelas. Ya. Momen ke R di sini bilang momen ke K, K dikali X pangkat K-1. Jadi kalau saya butuhkan momen yang kedua, ekspektasi dari X kuadrat, 0 dan seterusnya, K-nya adalah berarti 2, X pangkat 2 kurang 1 berarti 1, dikali SX-nya, berarti 2X, SX, berarti ini. 2X, SX-nya ini. Nah, nanti kalian bandingkan lah ya dengan kalau kita menggunakan cara yang tadi. Ya. Berarti kan kalau yang ini ya kalau kurang kerjaan berarti kan cari dulu ini wayah, ya kan? Baru kita bisa menghitung ekspektasi dari X. Nanti kalian bisa bandingkan hasilnya sama saja. Oke, untuk yang momen di sekitar rata-rata kita bahas minggu depan. Sampai situ ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Bagus. Kalian mah baik hati kalau pas diterangin nggak pernah ada nanya. Giliran kuis banyak nanya. Pak Fajar, ada yang mau tambahkan? Ada banyak Pak, tapi banyak. nanti. Ada. Oke, siap. Ya. Mau diakhiri? Jangan dulu Pak, tapi dulu. Bapak kalau mau karena Bapak mau ke Jatinangor silahkan duluan. Gitu. Saya ada beberapa yang perlu dibahas. Oke, sip kalau gitu ya. Nanti tinggal dilanjut ke Pak Fajar. Materi sampai dengan sini aja dulu. Ya, nanti kalau yang materi misalnya untuk minggu depan. Ya. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Pak Ketua. Pagi Pak. Oh, materi belum aku kirim ya? Materi aku kirim dulu ya. Oke Pak. Oke, Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke. Sok, silahkan. Aku sambil mengirim materi. Oke. Terima kasih Pak Gatot. Sami-sami. Saya mau menyampaikan dulu beberapa peraturan untuk kelas ini ya, supaya kita sama-sama enak, gitu ya. Oke. Saya pertama mau apresiasi dulu nih ke Gaby, Meta, Sandi, Fadil, ya, yang sudah on cam dari tadi. Oke. Jadi pertama, kelasnya harus on cam ya. Kalau misalkan ya, ada kendala sinyal dan lain-lain, bolehlah dimatikan dulu supaya lancar. Ya. Tapi jangan dijadikan alasan. Kalian, off cam aja alasannya ini, sinyalnya gitu ya. Satu itu ya, saya sangat menghargai yang on cam.
susah kalian teh kalau on cam. Kedua, kalau saya atau Pak Gatot bertanya, dijawab sama kalian tuh. Jangan diam-diam aja. Ya, it's okay lah kalau on cam kalian masih baru bangun, masih muka bantal, nggak masalah. Saya nggak akan protes juga. Yang penting kelihatan lah. Saya juga berusaha ngapalin kalian. Susah saya 2019 belum hafal. Ya, kita supaya kita hafal lah. Kan kemarin kalau yang ikut kelas data science juga kan Bu Ani menyampaikan jadilah kacang besar gitu. Jadi kalau saya meriksa ujian pasti kan nilai subjektivitas juga kurang lebih, meskipun kamu yang selalu berusaha objektif ya, tapi kurang lebih pasti masuk lah, misalkan Theo gitu. Oh, ini suka jawab gitu. Sorry, aku izin live ya. Enggak, Pak Gatot. Oke, udah aku share tadi. Siap, nuhun. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi, Pak. Misalkan saya meriksa ujiannya Theo atau misalkan ujiannya Sandi gitu, karena saya udah hafal, adalah sisi oh kok ini jelek gitu, padahal di kelas aktif gitu ya. Itu ada hal-hal seperti itu ya. Kemudian kalau saya pakai 2 device, kalau kalian ngangguk saya bisa lihat ya, atau saya pakai 2 screen maksudnya. Kalau kalian ngangguk, saya bisa lihat kalian oke lah. Tapi kalau Pak Gatot pakai 1 screen, jadi kalian jangan ngangguk doang, ngomong. Jangan saya yang ngomong dong. Ya, hargailah Pak Gatot ya. Kalau kalian ngangguk doang di waktu saya nerangin, it's okay lah, saya bisa lihat. Kalau Pak Gatot ngomong kan. Kalau ada tadi kayak, saya udah greget sebenarnya tadi Pak Gatot screen-nya belum pindah, tapi kalian lama banget nggak ngomong. Semasa saya ngomong. Kalian ngomong lah. Kalau ada pertanyaan, tanyain aja. Kemudian, saya tidak akan sugarcoating buat mata kuliah ini. Ini mata kuliahnya lumayan berat ya. Ini mata kuliahnya lumayan berat, tapi bisa. Kalian pasti bisa menyelesaikannya. Saya percaya sama kemampuan kalian. Jadi tolong serius di mata kuliah ini. Ini untuk silabusnya. Ini itu bukan kebetulan, memang dirancang untuk sama seperti silabus A70, pemodelan dan teori risiko. Kalian bisa cek saja di webnya PAI ya. Cuma memang belum disetarakan, karena untuk A70 ini memang PAI mensyaratkan lebih ketat untuk penyetaraan ini, karena rate kelulusannya juga lebih kecil dibandingkan ujian-ujian yang lain ya. Jadi sebagai tambahan motivasi, seharusnya kalau kalian mengikuti ujian ini dengan baik, mengikuti kuliah ini dengan baik, kalian nanti ikut ujian A70 seharusnya lebih lancar ya, karena silabusnya sesuai. Di sini kan diterangkan, daripada kalian belajar sendiri kan lumayan berat. Dari buku loss model itu lumayan berat gitu ya. Jadi di sini kita rancang supaya oke lah kalian bisa siap untuk A70. Jadi untuk yang memang ingin mengejar aktuaris ya tentu harus selain tentunya ini karena mata kuliah wajib harus diselesaikan dengan baik juga ya, karena ngaruh IPK dan sebagainya. Jadi harusnya ada motivasi tambahan supaya menyelesaikan ini dan bisa nanti misalkan ikut ujian yang A70 ya. Itu untuk apa namanya? Untuk tambahan motivasi lain. Kemudian nanti di Live Unpad harus dicek ya. Nanti tolong ya grup WhatsApp-nya disatukan, mungkin di kelas yang Pak Gatot aja kalau udah ada Pak Gatot, jadi tinggal undang yang kelas B dan saya berarti ya. Nanti biar teman-teman bergabung di sana. Nanti enrollment key-nya saya akan bagikan di grup WhatsApp. Ingat ya. Pokoknya saya harap motivasinya kuat untuk kelas ini ya. Perhatikan Pak Gatot kalau nanya dijawab ya. Ya kalau nggak ada pertanyaan bilang aja enggak gitu ya. Tapi kan kalau ada yang mau bertanya kan bisa langsung menyanggah itu saya Pak gitu. Kalau kalian nggak ada ya enggak. Jawab aja. Ya. Dan sebagainya lah tolong diperhatikan dan duduk di kuliah ini tuh duduk ya. Saya nggak tahu nih yang off cam apakah lagi rebahan atau yang lain. Ingat mata kuliah ini apa namanya? Ya tingkat kesusahannya lumayan berat gitu ya. Jadi harus serius untuk mata kuliah ini. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu, atau ada yang mau disampaikan, atau ada yang keberatan dengan aturannya? Boleh. Ada yang mau disampaikan dulu? Belum ada, Pak. Oke. Ya. Jadi tolong ya. Tolong semua itu disampaikan. Mungkin Pak Gatot mah baik ya. Tenang aja, santai aja. Kalau saya agak cerewet emang. Buat apa? Ya supaya kita sukses lah di mata kuliah ini ya, biar nanti nggak menyesal di akhir gitu ya. Karena ini saya
katakan ya lumayan berat. Jadi kalian effortnya juga harus lebih besar lagi di mata kuliah ini ya. Oke. Paling segitu aja ya. Kalau untuk perkuliahan nanti saya akan bergantian dengan Pak Gatot, tapi kalau saya akan selalu memantau di kelas ya. Praktikum mungkin nanti kita umumin di grup untuk sedikit-sedikit lah. Ada sedikit simulasi mungkin nanti kalau sempat. Tapi kebanyakan paling untuk pembahasan latihan soal kalau nggak cukup di sini ya. Nanti PR-PR juga kita bahas aja di praktikum kalau tidak sempat di sini. Oke, paling seperti itu saja mungkin ya. Tisa Teo sebelahan ya. Oh iya ya, ini lagi mau kemana nih? Oke ya, saya harap on cam semua ya. Saya juga lagi ngapalin nih. Saya baru hafal sedikit banget. Maksudnya kalau di kelas ya. Kalau anak wali mungkin ada, anak wali juga saya bingung kalau sekarang banyak. Saya lagi berusaha ngapalin angkatan 2019 ini, jadi tolonglah biar kelihatan ya. Oke? Jadi tolong on cam, tolong terutama kalau Pak Gatot yang nerangin, tolong dijawab lah. Malah saya yang greget, masa saya lagi yang jawab. Kalau koneksinya Pak Gatot misalkan putus-putus, langsung diingetin, kasihan udah ngomong banyak-banyak, tapi kalian nggak ngedengar apa-apa kan. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja. Karena kami dosen itu sebetulnya senang kalau kalian bertanya ya. Nggak masalah. Mungkin gaya Pak Gatot kalau menjawab pertanyaan rada membuat kalian apa istilahnya jiper, tapi nggak masalah. Maksudnya sebetulnya Pak Gatot senang kalau ditanya ya. Oke. Tolong ya, tolong. Saya minta tolong. Duduk serius untuk mata kuliah ini karena berat mata kuliah ini ya. Jadi harus serius. Tapi bisa, tapi pasti bisa. Kalau awal-awal memang masih review-review peluang lah. Masih belum berat. Nanti ke depannya lumayan. Ada kelas AB0, ada agregat, ada kompon, dan sebagainya itu lumayan. Dan terakhir saya hampir lupa. Textbooknya ya. Tadi kan referensinya sudah disampaikan oleh Pak Gatot, ada di slide juga. Kalian download lah. Kalian cari, download. Kalian baca dari situ, karena kami pun dari situ. Kalau soal ujian dan sebagainya, materi juga dari situ ya. Kan download, kalian pelajari dari situ kalau ada yang kurang jelas. Tanyakan di kelas. Waktunya untuk kuliah Zoom ini, waktunya untuk berdiskusi sebetulnya. Meskipun ada rekamannya, kan beda. Dengerin rekaman sama, kalau dengar rekaman nanti bertanyanya gimana? Ya, nggak bisa langsung. Mending saat itu ditanyakan langsung. Gitu ya. Textbooknya di-download, ada 2, itu dari Lost Model yang Klukman sama Likwan yang on-live faktorial. Ya, di-download aja. Saya tidak akan mendistribusikan karena itu ilegal ya, tidak baik juga untuk mendistribusikan buku bajakan juga ya. Kalau di perpus sebetulnya ada yang aslinya ya. Sebetulnya ada, cuma kan karena sekarang kondisinya sedang online, kalian mau mahasiswa jagolah kalau mencari-cari e-book seperti itu. Karena tujuannya baik dan tidak untuk mendistribusikan, jadi download aja untuk sebagai buku acuan untuk mempelajari itu. Oke? Oke ya, sip. Nah, kalau ngangguk, kalau ke saya bisa lihat. Kalau Pak Gatot ngomong ya gitu, enggak apa kek. Ya, sip ya. Saya paling khawatir kalau kalian mata kuliah Pak Gatot diem terus, aduh saya yang gregetnya malah. Ya, oke sip lah kalau begitu. Terima kasih, saya apresiasi ini yang sudah on cam. Ya, semangat, tetap semangat ya. Semester 6, dikit lagi semester 7, mungkin mata kuliah juga semakin berat, tapi pasti bisa. Angkatan atas juga bisa. Ya. Asal kalian serius, sepenuh hati lah, asik ya. Oke, kalau gitu cukup mungkin ya. Nanti rekaman ada di Safi tadi ya, bisa diminta ke Safi, Era, ya. Oke, mungkin seperti itu saja. Sebetulnya saya nggak mau kalau rekaman itu ya, tapi karena Pak Gatot mengizinkan ya udah nggak apa-apa. Kalau saya mah nggak mau rekaman, biar yang mau aja ikut Zoom aja. Tapi karena Pak Gatot tadi mengizinkan, oke lah. Karena kan
yang kelas hari ini yang tanggung jawab kelas program. Oke, sip ya. Kalau ada yang mau disampaikan dulu? Ada yang mau sampaikan? Belum ada, Pak. Belum, oke sip, mantap. Oke, tak gitu kan nggak susah, cuma ngomong gitu dong, nggak susah. Ya, oke sip ya. Semoga semangat. 6 semester 6, oke semester depan udah mulai skripsi. Ya semangat lah pokoknya, bisa pasti bisa. Oke, terima kasih. Saya akhiri mungkin ya untuk kuliah hari ini. Nanti saya tunggu grup WhatsApp-nya untuk invitation grup WhatsApp teori risikonya. Nanti saya akan bagikan enrollment key dan lain-lain lah. Oke, cukup. Kalau nggak ada yang mau disampaikan, terima kasih banyak untuk hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.